Jangan ditarik, bisa nggak disetting? Nah, kalau gitu udah on itu kamera? Udah. Oh, berarti saya ada dong. ke puncak. Ya. Kok saya nggak dipoto katanya? Jadi di sini ya? Gimana? Oh kita berempat di jajar nih. Wah bagus juga nih. Kata gue juga apa tadi? Kita ngasih kayaknya nggak jadi naik gunung aja. Lu mah idenya udah buluk lu mah. Idenya itu jelek gitu. Iya. Jangan ditarik, bisa nggak disetting? Nah, kalau gitu udah on itu kamera? Udah. Oh, berarti saya ada dong. Keren. Kemarin malah ada kayak tambahan kayak kemarin tuh kayak Buntutnya lucu banget. Betul. Ya. Jadi habis jalan sekitar 10-15 menit dari base camp, kita sampai di Pintu Rimba. Pintu Rimba ini menandakan awalnya hutan Gunung Ungaran. Di jalur pendakian Gunung Ungaran dari base camp Perantunan. Mas. Iya mas. Habis mendaki sekitar 15 menit dari Pintu Rimba, akhirnya sampai di pos 1 Batu Oma. Lanjut. Masih ada di bawah saya. Ya.
perjalanan sekitar 15 menit juga dari pos 1 sampai di pos 2, Watu Sejajar. Waduh gajah. Oke, gopel kan Heeh. situasi dari pos 2 ke pos 3 adalah sebagai berikut. Kemarin gua 60 derajat ke depan. Walaupun di sini pos 2 dan pos 3 itu bedanya 100 meter, tapi bisa kalian temukan kursi untuk istirahat karena sampai sini, sampai pos 2 itu jalannya dominan bebatuan. Jadi lebih kerasa capek. Satunya warteg. Jadi ini pos 3 Watu Serumpuk. Pos 3 ini tingginya 1580 meter dari permukaan laut. Dan ada dua pos, ada yang di kiri ada yang di kanan. Lepas dari pos 3 ini bakalan naik 170 meter ke pos 4. Pos 4 itu tingginya 1750 meter. Jadi perubahan tingginya yang paling besar di antara pos-pos pendakian di Perantunan. Dan ini pos 4 Kolok Ciko. Lepasnya ada dua jalur pendakian. Untuk ketiga puncak, ada yang ke puncak Botak, Bondolan, dan puncak Banteng Rider. Udah lah ya kan zoom semuanya. Aduh lu, gimana kali ini? Narasi kayak Om Pram. Ayo dong kita foto yang seadanya dulu deh di sini deh yuk. Mas fotoin dong. Yang seadanya dulu deh. Nih. Ini kameranya nih gua masih banyak ini ya. Beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah ke sini ataupun sering ke sini. Bagi yang belum tahu, ini adalah Gunung Ungaran. Tepatnya di puncak Botak, puncak tertinggi di Gunung Ungaran. Untuk ke puncak Botak sendiri ada dua jalan. Melalui base camp Perantunan, ada yang lewat Lembah Hantu dan ada yang lewat Tikungan Cinta. Nah, di sana di arah timur itu puncak Banteng. Kalian ke sana lewat Lembah Hantu. Jadi kalau dari base camp Perantunan itu ada dua jalur. Di pos 4 akan misah jadi jalur Tikungan Cinta dan Lembah Hantu. Nah, di sini ada bukit lagi. Mungkin tingginya sama dengan puncak Botak ini, tapi jarang ada yang sana. Di pelataran ini bisa santai-santai di puncak ya. Dan ke arah utara situ, itu harusnya Semarang ada di situ. Kalau cerah mungkin bisa kelihatan ya.
Tapi kalau nyantai di puncak, jangan lupa sampah kalian itu dibawa. Ini ada termos warna pink, kosong, rusak, ditinggal di puncak. Terutama ini di kawasan gunung, sekitarnya itu hutan. Kalau ada sampah di jalan trekking itu, bisa terbawa air, ngalir turun ke hutan-hutan. Jadi polutan, membahayakan hidup orang lain, hidup hewan lain, makhluk lain lah. Dan kalau cerah, kalian di bawah sana tuh bisa kelihatan puncak Bondolan. Jadi ya hiking kali ini ke Gunung Ungaran. Aku sendiri cuma dapat ke puncak Botak karena aku nyasar. Jadi aku nyasar sama Bu Sita karena aku kira kita itu ke puncak Botak. Karena yang saya ingat itu namanya sesuatu yang botak lah ya, gundul, bondolan, botak ya botak gitu. Saya kira memang ke puncak Botak. Jadi ceritanya baterai Action Cam ini tuh habis di pos 4. Jadi saya sama teman nunggu di pos 4 sampai teman-teman yang lain sampai di pos 4. Tapi karena agak lama, jadi kita kira takutnya ketinggalan nih, keburu hujan pas balik. Jadi kita naik duluan lewat Lembah Hantu. Karena paling cepat ya lewat Lembah Hantu untuk ke puncak Botak. Tapi ya gitu jadinya terpisah. Kita nggak lewat puncak Bondolan, nggak foto di puncak Bondolan. Jadinya pun di puncak Botak. Dan di puncak Botak juga nggak semuanya ada. Dan pas mau turun, last minute banget, teman yang di depan saya ini Om Pram, itu datang dari puncak Bondolan lari ke puncak Botak. Ngejar. Pas sudah mau turun tuh dari ada yang teriak. Suaranya kayak Om Pram. Benar. Kata Om Pram. Nah, di sini kita sampai di pertigaan antara puncak Botak, Banting Rider, dan arah ke pos 5. Pos 5 Lembah Hantu ya. Foto dikit sama Bapak. Ya, jadi kalau ke arah sini, itu ke arah Lembah Hantu. Mungkin karena jalur ini itu lebih melewati hutan-hutan, dan memang lebih jarang ada yang lewat sini. Namanya Lembah Hantu, sepi, banyak pohon, gitu. Tapi kata guide kita sih Lembah Hantu ini nggak angker kok, nggak ada apa-apa. Memang designasinya karena tempatnya agak gelap, ya di bawah hutan gitu. Dan kalau lewat trek ini itu pasti lebih curam karena dia lebih cepat dari puncak Botak ke pos 4 itu lebih cepat dibandingkan lewat puncak Bondolan. Nah, di sini kita sampai di pos 5 Tanggul Boyo, tingginya sekitar 1890 mdpl. Dan kalau dilihat dari tingginya puncak Botak itu tadi 2050 mdpl, perbedaan tingginya sekitar 160 meter. Tinggi pos 5 ini sama puncak Bondolan. Tapi kalau puncak Bondolan itu sudah mulai savana, sudah mulai rumput-rumputan. Di puncak Bondolan itu boleh buka tenda, karena puncak Bondolan itu summit camp. Jadi sekarang kita mulai langsung turun lagi dari pos 5. Trail dari pos 5 ke Pelang Lembah Hantu itu bentuknya lebih berbatuan. Lebih banyak batunya, lebih banyak tanahnya. Kemudian dari Lembah Hantu ke pos 4 itu lebih banyak tanah dan akar. Kalau dari pertigaan tadi sampai ke puncak Botak, dia lebih ke tanah, tapi dia tanah kering. Karena di daerah situ itu udah mulai savana, rumput-rumputan. Pohon itu udah nggak ada, udah jarang pohon. Karena ini rekaman pertama dari Action Cam ini,
kita sebenarnya kehabisan, jadi kita kehabisan storage buat ngerekam lagi. Tapi sampai bawah kita di pos 2 itu kehujanan sampai gerbang rimba, sampai balik ke base camp. See you next time.